ruang, dan hubungan agrikultur. Oke, di sini saya akan menjelaskan 4 poin penting di dalamnya, yaitu pertama, apa sih Omnibus Law? Yang kedua, apa sih hubungan dan masalah yang terkait dengan Omnibus Law pada tata ruang? Yang ketiga, apa sih hubungan Omnibus Law dengan agrikultur? Yang keempat, yaitu kesimpulan apa saja yang saya sampaikan di presentasi saat ini. Oke, untuk lebih lanjut kita langsung saja mulai presentasinya. Baik, kita mulai. Hubungan Omnibus Law dengan perencanaan tata ruang serta hubungan agrikultur. Di sini saya akan menjelaskan 4 bagian. Yang pertama, apa itu Omnibus Law? Yang kedua, apa hubungan perencanaan ruang? Ketiga, apa hubungan dengan agrikultur? Dan yang keempat, yaitu kesimpulan. Pertama, apa itu Omnibus Law? Pengertian Omnibus Law merupakan gagasan Presiden RI Joko Widodo untuk mengatasi permasalahan rumitnya perizinan dan tumpang tindihnya peraturan yang bisa menghambat investasi. Omnibus Law tersebut dibuat dalam bentuk undang-undang yang pembentukannya berdasarkan ketentuan pembuatan peraturan perundang-undangan. Omnibus Law yang akan dibuat ada 3, yaitu RUU Cipta Lapangan Kerja, RUU Perpajakan, dan RUU Pemberdayaan Masyarakat. Tujuan dari Omnibus Law yaitu berdasarkan pasal 3 RUU Cipta Lapangan Kerja dikatakan bahwa tujuan dari dibuatnya RUU Cipta Lapangan Kerja adalah untuk menciptakan lapangan kerja yang seluas-luasnya bagi rakyat Indonesia secara merata. Hal ini dilakukan dalam rangka memenuhi penghidupan yang layak melalui poin-poin sebagai berikut. Yang pertama, kemudahan, perlindungan, dan pemberdayaan UMKM serta perkooperasian. Yang kedua, peningkatan ekosistem investasi. Yang ketiga, kemudahan berusaha. Yang keempat, peningkatan perlindungan dan kesejahteraan pekerjaan dan investasi pemerintah pusat dan percepatan proyek strategis nasional. Manfaat Omnibus Law yaitu dengan adanya Omnibus Law terkait cipta lapangan kerja terdapat beberapa manfaat yang diperoleh. Yang pertama, penyederhanaan dan penyelesaian regulasi dan perizinan. Yang kedua, penyampaian investasi yang berkualitas. Yang ketiga, menciptakan lapangan kerja berkualitas dan kesejahteraan pekerja secara berkelanjutan. Yang terakhir, pemberdayaan UMKM. Yang kedua, apa sih hubungan perencanaan ruang? Hubungan perencanaan ruang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 Pasal 3. Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif, dan berkelanjutan, berlandaskan wawasan Nusantara dan ketahanan nasional dengan pertama, terwujudnya keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan. Yang kedua, terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia. Dan yang terakhir, pencegahan dalam negatif bentuk lingkungan akibat pemanfaatan ruang. Undang-undang terkait tentang perencanaan tata ruang yang pertama adalah Undang-Undang Cipta Kerja Bab 3, yaitu didalamnya dalam rangka penyelenggaraan penataan ruang, pemerintah pusat berwenang menyusun dan menetapkan pedoman bidang penataan ruang. Di Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pelaksanaan pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis nasional sebagaimana dimaksud pada ayat 3 huruf C dan huruf D dapat dilaksanakan pemerintah daerah melalui
di konsentrasi dan atau tugas pembantuan. Jadi dalam pasal 10 dan 11 tentang penataan uang, Omnibus Law, pemerintah pusat memiliki wewenang penuh atas penyelenggaraan penataan uang. Dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, pemerintah daerah memiliki wewenang penuh atas penyelenggaraan penataan uang. Jadi, secara rinci, wewenang Pemda atau daerah yang dihapus antara lain pengaturan, pembinaan, dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kabupaten atau kota. Selain itu, pemerintah juga menghapus wewenang Pemda untuk melaksanakan penataan ruang dan kawasan strategis bagi di tingkat provinsi atau kabupaten atau kota. Pemerintah daerah juga tidak dapat melaksanakan kerja sama penataan ruang antar wilayah, khusus di lingkungan provinsi. Dalam draft RUU tersebut, pemerintah provinsi tidak dapat memfasilitasi kerja sama penataan ruang antar kabupaten atau kota, serta penyusunan petunjuk bidang penataan ruang antar kabupaten atau kota. Oleh karenanya, pemerintah juga menghapus ketentuan rencana tata ruang, penetapan dan penataan untuk kawasan strategis kabupaten. Dalam pasal 17 nomor 29 Undang-Undang Cipta Kerja, semua orang hanya dapat mengajukan keberatan atau pembangunan yang dilakukan karena tak sesuai dengan rencana tata ruang di wilayahnya. Selain itu, masyarakat juga dapat mengajukan tuntutan pembatalan persetujuan kegiatan penataan uang dan atau penghentian pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang kepada pejabat berwenang. Padahal pada pasal 60 Undang-Undang 26 tahun 2007 disebutkan, masyarakat juga bisa mengajukan gugatan ganti rugi kepada pemegang izin kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang yang dapat menimbulkan kerugian. Yang ketiga, kita bahas apa hubungan dengan agrikultur. Dalam Undang-Undang Cipta tentang Pertanian, pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja, penghapusan pasal 44 ayat 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Pasal 122 Cipta Kerja, pengubahan pasal 8 dan pasal 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang pengadaan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Dalam pasal 122 angka 1 RUU Cipta Kerja, perubahan tersebut dapat mempercepat alih fungsi tanah pertanian dan mengancam keberadaan kelompok petani. Demi investasi non pertanian, RUU Cipta Kerja bermaksud melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan. Persoalan lain yang akan muncul yaitu menyutukan lahan pertanian. Dewi menyebutkan satu rumah tangga petani hilang akibat konversi tanah dalam 10 tahun. Jumlah petani pemilik lahan dan petani penggarap akan semakin berkurang jumlahnya akibat kehilangan alat produksinya yang utama ini tanah. Mata pencarian petani akan semakin tergerus. Dalam perubahan pasal 8 dan 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 ditambah 4 kategori baru yang diantaranya kawasan industri minyak dan gas, kawasan ekonomi khusus, kawasan industri, kawasan pariwisata, dan kawasan lain yang diprakasai atau dikuasai oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, BUMN, dan BUMD.
Ketentuan tersebut dapat mempermudah proses alih fungsi lahan pertanian dan berpotensi merugikan kelompok petani. Proses alih fungsi ini lahan yang dipermudah. Lewat RUU Cipta Kerja, pemerintah memperluas definisi kepentingan umum dengan menambahkan kepentingan investor pertambangan, pariwisata, industri, dan kawasan ekonomi khusus atau KEK ke dalam kategori kepentingan umum. Dari pasal 273, hak pengelolaan diberikan selama 90 tahun. Hak pengelolaan ini dapat berupa hak guna usaha atau HGU, hak guna bangunan atau HGB, dan hak pakai HP. Sedangkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1060 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria atau UUPA telah mengatur bahwa jangka waktu HGU diberikan selama 25 atau 30 tahun kepada pemohon yang memenuhi persyaratan. Ketentuan ini merupakan bentuk penyimpangan hak menguasai dari negara atau HMN dan berpotensi penyalahgunaan kekuasaan atau abuse of power. Jika ketentuan soal hak pengelolaan atas tanah tersebut disahkan, DKTD khawatir ketimpangan dengan tanah semakin besar. Jadi kesimpulan yang kita dapat dari hubungan Omnibus Law Tata Ruang dengan Agrikultur yaitu dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 atau Cipta Kerja atau biasa disebut Omnibus Law merupakan sebuah undang-undang yang mencakup banyak aspek kehidupan sehari-hari. Walaupun dengan tujuan baik, namun banyak dari masyarakat Indonesia yang menentang sempat terjadi aksi turun ke jalan ke kala pandemi demi menyejahterakan masyarakat lain dari Omnibus Law ini. Dapat cukup terjadi demikian dikarenakan terjadi beberapa isi dari Omnibus Law yang cukup membebankan masyarakat dan membuat masyarakat gelisah akan kehidupan yang akan datang, mulai dari gaji dipangkas, peruntukan lahan yang sedikit dilonggarkan, hingga pergantian pemegang kekuasaan dalam mengatur perencanaan tata ruang. Sekian dari presentasi saya, terima kasih atas perhatiannya. Maaf jika ada kesalahan penyampaian. Sekian dari saya, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.